Halo Sobat DC, balik lagi bersama saya Dityan Marta Dwi Putra dalam segmen Bincang Bencana. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah berada di Kelurahan Nanggewer, lebih tepatnya di RW 12 KWT ya di sini ya Pak. KWT Matahari. Nah, segmen Bincang Bencana kali ini temanya yaitu mengenal kampung atau kelompok siaga bencana dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di KWT dan di samping saya ada Pak Wahyudi dan Pak Asep. Bisa diperkenalkan dulu Pak sebagai apa di sini juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami dari KSB Kelurahan Nanggewer. Sebelumnya saya mau menyampaikan dulu struktur organisasi dulu ya. Iya. KSB Nanggewer ini itu struktur organisasinya pertama untuk pembina kita langsung dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Nah, untuk pelindungnya langsung Ibu Lurah sendiri, Ibu Lurah Nanggewer. Dan untuk penasehatnya kita ada Babinsa dan Babin Kamtibmas. Kebetulan saya sendiri Wahyudin sebagai ketua KSB dan di samping saya Pak Asep ini wakil ketua KSB. Selamat sore, saya Asep Irwan, wakil ketua KSB Kelurahan Nanggewer. Oke. Seterusnya juga kita ada sekretaris. Kebetulan sekretarisnya juga itu Bu Mei sebagai sekretaris kelurahan juga. Dan juga ada bendaharanya, terus juga dibantu sama para koordinator. Itu ada koordinator sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Iya. Dan juga ada bidang tentang data, informasi, dan komunikasi. Oke, baik. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya Pak ya. Ya, Mungkin ya. Teman-teman Sobat DC juga penasaran, Betul. apa sih Pak yang melatar belakangi dan atau tujuan pembuatan kampung siaga bencana Pak? Ya. Punten nih Pak Asep. Wilayah Kelurahan Nanggewer ini kita kerap terjadi bencana. Mungkin di antaranya kita ada banjir, terus juga ada longsor, dan juga pernah kita terjadi kekeringan ya Pak Asep ya. Nah, untuk banjir sendiri itu menjadi pusat perhatian karena itu terjadi di beberapa wilayah RW di Kelurahan Nanggewer ini. Itu ada di RW 2, ada di RW 6, ada di RW 7, dan RW 8. Nah, untuk longsor sendiri itu kita ada terjadi di wilayahnya itu di RW 8. Kebetulan RW 8 ini berbatasan dengan RW 2 dengan RW 5. Longsornya RW 8 tapi berdampak ke RW 5. Nah, untuk RW 12 ini itu longsoran RW 12 ini itu berdampaknya ke RW 8. Nah, berangkat dari sana maka Kelurahan Nanggewer dengan difasilitasi oleh Yayasan Skala Indonesia membentuk Kampung Siaga Bencana Kelurahan Nanggewer. Itu kita berdirinya mungkin sejak akhir tahun 2023-an. Oh, berarti udah 2 tahunan lah ya? Kurang lebih Hampir 2 tahunan. Oke, berarti yang melatar belakangi karena di Nanggewer ini khususnya Kelurahan Nanggewer di RW 12 ini banyak terjadi bencana banjir, longsor, ya. kekeringan juga ya Pak? Pernah terjadi kekeringan juga itu ya. Menarik. Lalu peran masyarakat dalam mendukung kegiatan kelompok siaga bencana Pak, gimana tuh Pak di KSB Nanggewer nih Pak? Iya. Peran masyarakat sangat mendukung sekali. Karena KSB ini kan terdiri dari beberapa unsur masyarakat. Iya. Itu ada ketua RT, ketua RW, ada juga dari kader PKK, kader Posyandu,
Karang Taruna, ada LPM juga, dari KWT juga, dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Alhamdulillah sangat mendukung sekali. Semua elemen Yang ada di wilayah kelurahan itu. bergabung semua di Betul, KSB. tergabung ya, di KSB Nanggewer ini. KSB sendiri berarti sudah pernah melakukan pelatihan atau simulasi belum Pak? Kita sudah melakukan simulasi karena kita pernah melakukan istilahnya apa ya, kolaborasi lah. Kolaborasi yang difasilitasi oleh Yayasan Skala itu dengan OPD terkait. Kita melaksanakan kolaborasi itu dengan Dinas Sosial, ada BPBD, ada juga dari PMI, dan juga dalam melaksanakan simulasi ini kita melibatkan siswa dan guru MI Tarbiyatul Aulad yang di bawah itu, yang di RW 6 itu. Berarti melibatkan pihak sekolah Pihak juga sekolah juga, alhamdulillah sudah berjalan. Kalau boleh tahu itu saat itu simulasi apa Pak yang dijalankan Pak? Simulasi penanganan bencana banjir. Jadi ini evakuasi mandiri. Nah, jadi evakuasi mandiri itu berarti kan melibatkan masyarakat kita tuh. Melibatkan masyarakat di mana ketika nanti terjadi bencana banjir, masyarakat itu sudah punya kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Itu aja. Respon masyarakat ketika simulasi gimana Pak? Pasti ada respon-respon. Betul, seperti betul, apa nih? betul, ya. Menarik soalnya. Betul. Alhamdulillah respon masyarakat sekitar dan alhamdulillah cukup baik dan sangat mendukung sekali. Mendukung dan menerima Dan ya Pak? sangat menerima, terutama yang sangat mendukung sekali. Alhamdulillah simulasi berjalan dengan lancar dan kami selaku KSB Kelurahan Nanggewer pada kesempatan ini berterima kasih juga kepada warga masyarakat yang sudah membantu dan menerima kegiatan ini dengan sangat baik sekali dan sangat mendukung sekali. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Oke, menarik. Lalu ini Pak, kan tema sekarang yang kita bahas ini kesiapsiagaan masyarakat juga Pak. Betul. Nah, KSB sendiri sudah melakukan kesadaran masyarakat nggak sih Pak terkait kesiapsiagaan bencana ini Pak? Ya, Sudah pernah dilakukan? KSB kita alhamdulillah itu kita sudah melakukan untuk untuk masalah kesadaran masyarakat ya. Kita sudah melakukan edukasi, kita sudah melaksanakan sosialisasi ke warga masyarakat di wilayah Kelurahan Nanggewer ini. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Lalu respon masyarakat seperti apa tuh Pak? Alhamdulillah seperti yang tadi simulasi juga sangat menerima, sangat merespon, sangat baik sekali. Meriah berarti sangat meriah. Sangat meriah, alhamdulillah. Menarik. Lalu ini Pak, bagaimana untuk memastikan anggota masyarakat termasuk kelompok rentan itu sendiri? Apa di sini ada kelompok rentan nggak sih Pak? Atau kelompok-kelompok wanitanya Pak di sini melibatkan nggak Pak KSB? Gimana Pak? Untuk kelompok rentannya juga kebetulan di Nanggewer juga ada beberapa kelompok rentan yang terakhir lansia dan penyandang disabilitas. Kalau untuk mereka kita tidak kita libatkan, tapi perwakilan mereka ada di komunitas itu. Di KSB itu ada perwakilan mereka, kita ikut sertakan, baik dari pelatihan, kajian, mitigasi, dan simulasi kemarin itu. Sehingga mereka itu bisa nanti menyalurkan ilmunya lagi kepada para kelompok rentan itu. Udah kita lakukan juga. Karena kelompok wanita ini kan yang paling dekat nih Pak ya ke Betul, anak-anak, ke masyarakat. Jadi sangat berarti dilibatkan ya Pak dan di KSB. Kita terwakili oleh ibu-ibu kader PKK itu. Kan itu kan ada posyandu juga. Nah posyandu itu kan ada lansia ya juga, bukan hanya anak bayi gitu. Udah terwakilkan itu. Udah terwakilkan, alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Oke, menarik. Lalu Pak, gimana sih Pak koordinasi dengan pemerintahan atau lembaga-lembaga terkait KSB ini Pak? Seperti apa Pak? Boleh siapa Pak? Ya. Selama ini alhamdulillah KSB Nanggewer ini untuk masalah koordinasi kita sudah berjalan dengan baik. Itu baik dengan pihak kelurahan, baik OPD terkait. Alhamdulillah sudah berjalan karena kita kan sudah terbentuk struktur. Oke. Sudah terbentuk struktur untuk penanganan
penanganan bencana ini, jadi istilahnya kita sudah ada garis komandonya. Oke. Sudah ada garis komando, jadi alhamdulillah untuk istilahnya koordinasi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga yang menangani kebencanaan ini alhamdulillah sudah terjalin dan berjalan dengan baik. Dan berarti nggak ada kendala ya Pak? Tidak ada untuk kendala. Koordinasi dengan Alhamdulillah. pemerintahan Alhamdulillah sudah dan berjalan. lembaga-lembaga terkait. Betul alhamdulillah. Oke, menarik Pak. Kira-kira seberapa sering sih Pak pelatihan yang dilakukan oleh KSB Pak? Untuk pelatihan kebencanaan ini, karena kita kan masih dalam binaan Yayasan Skala Indonesia ya. Oke. Untuk masalah kegiatan ini, jadi kita menyesuaikan jadwal kegiatan dari Yayasan Skala. Jadi kan ada undangan untuk kegiatan dari tanggal sekian. Alhamdulillah kita ikuti dan alhamdulillah kan menambah ilmu juga gitu kan. Alhamdulillah pokoknya sudah kita bukan kolaborasi ya. Karena masih dalam binaan, sekali lagi ini masih dalam binaan Yayasan Skala. Jadi kegiatan kita masih menyesuaikan dengan kegiatan dari Yayasan Skala Indonesia gitu. Kira-kira dari awal terbentuk kan akhir 2023 sampai sekarang masih ingat nggak kira-kira udah berapa kali kegiatan sih? Untuk kegiatan yang terjadwal di kalender kegiatan itu hampir tiap 2 bulan sekali tuh ada kegiatannya. Itu yang terjadwal. Nah, tapi di luar kegiatan itu kita juga sudah menyusun rencana aksi komunitas. Di antaranya satu, kita berencana bersih-bersih kali, penanaman pohon penahan longsor atau rumput repeater, dan yang ketiga kita berencana juga mau mengadakan lagi simulasi bencana terkait gempa untuk menjawab isu megatrust itu. Mungkin itu rencananya. Dan satu lagi kita juga masih belum menjalankan yang namanya SPAB itu, tapi udah masuk di perencanaan itu. Satuan Pendidikan Aman Bencana ke sekolah-sekolahan gitu. Itu rencana tindak lanjutnya ya Pak ya? Lanjutnya, Berarti udah tersusun semua ya Pak ya? Sudah ada. Tersusun semua. Sudah kita rencanakan, alhamdulillah karena kita koordinasi dengan anggota KSB itu, alhamdulillah kita sudah mempunyai rencana ke depannya. Oke. Mungkin yang terakhir nih, boleh nanti ganti-gantian ya Boleh, Pak jawabnya. iya. Tantangan terbesar nih Pak yang dihadapi pasti ada kan Pak, namanya kita membuat situasi kelompok atau Betul. organisasi gitu pasti ada tantangannya Pak. Apa kira-kira Pak tantangan terbesar yang dihadapi oleh KSB ini Pak? Iya. Karena KSB Kelurahan Nanggawin ini kan ya baru terbentuk lah itunya kan. Berarti sarana dan prasarana ini yang belum punya lah, kita belum punya. Contohnya mungkin kita untuk bangunan untuk sekretariat lah. Bangunan itu kan bukan hanya sekretariat, mungkin nanti ke depannya mungkin ada dukungan untuk sarana prasarana itu kan. Untuk penyimpanan, kelengkapan penanggulangan bencana. Menunjang kegiatan Betul, nanti betul itu. Dan yang kedua ya itu peralatannya sendiri. Kita belum punya kan, seperti mungkin ada perahu karet, mungkin juga kita ada perlengkapan lain lah untuk mendukung penanggulangan bencana. Kalau dari Pak Asep sendiri gimana Pak? Kalau dari saya tantangan terbesarnya justru emang lebih ke internal organisasi ya, di mana ada 1-2 anggota yang memang kurang antusias gitu, tapi lebih banyak yang antusias sih gitu ya. 1-2 itu mereka mungkin terbatas juga dengan waktu sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan. Adapun tantangan yang lainnya mungkin betul kata Pak Ketua tadi, masalah peralatan, di mana kami kedepannya pengen punya perahu karet dan alat pendukung lainnya supaya apa? Supaya nanti ketika terjadi bencana kita tidak selalu menunggu dari pihak PPBD datang gitu. Jadi lebih baik kita yang sendiri yang turun ke lapangan membantu masyarakat yang terdampak, karena di bencana itu ada namanya golden time gitu, ada masa-masa yang berharga buat penanganan bencana. Mungkin itu saja sih. Jadi kami dengan punya peralatan itu kami bisa bergerak lebih leluasa gitu. Fast respon ya Pak? Nah, fast respon dan juga untuk pelatihan ke anggota misalnya water rescue gitu. Itu aja.
Menarik, berarti ya namanya dalam suatu organisasi pasti ada yang terseleksi alam ya Pak ya. Ya, Jadi betul, ada yang betul. awalnya Betul. awalnya semangat nanti Betul. dan salah satunya juga sarana dan prasarana ya Betul, Pak yang betul, ya betul, jadi betul. tantangan terbesar ya. Betul. Menarik, mungkin menjadi motivasi untuk sobat di sini. Mungkin nanti di kampung-kampung teman-teman sobat DC bisa juga membuat kampung siaga bencana apa ya, organisasi-organisasi sosial ya Pak ya, berarti ya Betul, Pak ya, betul, yang non profit seperti Betul, ini. betul. Oke teman-teman, sekian mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk sobat DC. Saya Adityan Marta Dwi Putra. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.